pada saat dia sampai di sana, mereka menunggu di bawah juga. Yang berangkat naik ke atas, ibu mungkin Kuat. Nggak berapa lama, jadi waktunya cukup ini. Kuat memanggil RR, memanggil si Richard. Om, dia manggil om walaupun dia udah tua. Om, dipanggil bapak. Pada saat dia masuk ke dalam, dia agak ke belakang si Rizky karena dia buka sepatu. Masuk duluan Joshua dan Kuat. Pada saat dia udah masuk ke dalam, udah ada kejadian posisi mau mempersiapkan penembakan. Dan kedengarlah tembak-tembak, ya udah saat itu setelah dia melihat, dia tidak lupa berapa kali penembak. Pada saat itu dia tidak tahu lagi kejadian apa. Yang dilihat balik lagi ada Pak Sambo menembak-nembak dinding, nembak-nembak tangga. Gitu. Apakah ini adalah merupakan pembunuhan berencana atau bukan? Contoh umpamanya, pertama Brother E mengatakan berdasarkan keterangan pengacaranya, dibilang dia menembak. Dor katanya. Gak ada disebutkan dor ini, kemana dor-dornya ini? Dia tidak pernah dengan tegas menyatakan saya dor ke tubuhnya si Joshua. Brother E mengatakan dia dipanggil ke atas. Kemudian ketika itu dia sudah melihat si Joshua bersujud, tangannya di belakang. Ya kan? Kemungkinannya Brother E itu berada di mana? Tidak mungkin di belakang Sambo. Pasti di samping kiri atau kanan atau di belakang Sambo. Di belakangnya si Joshua maksud saya. Di kiri atau di kanan atau di belakangnya Joshua. Nah, kalau belakang Joshua, maka wajar sekali ada peluru kena kepala, dor. Tapi yang dari dada, yang mana nih pelakunya? Kan nggak mungkin Brother Eju menembakkan itu. Sudah tak peduli dan tak takut pada Verdi Sambo. Bribka RR dan Baradae bongkar kejadian asli pembunuhan Brigadir J. Adegan ini orang belum tahu. Kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J perlahan mulai ada pencerahan. Meski begitu, terdapat banyak drama pada kasus yang melibatkan 5 tersangka, yakni Verdi Sambo, Ricky Rizal, Richard Eliezer, Putri Chandrawati, dan Kuat Ma'ruf. Instruksi sesat Verdi Sambo kepada para ajudannya untuk membantu menghabisi Brigadir J berubah ke sialan bagi para ajudan termasuk Bribka RR dan Baradae. Kuasa hukum Bribka RR atau Ricky Rizal, Erman Umar, menyampaikan kesaksian Bribka RR yang menolak perintah Verdi Sambo untuk menembak mati Brigadir J saat hari kejadian. Adapun Bribka RR lebih dulu dipanggil oleh Verdi Sambo untuk menanyakan tentang apa yang terjadi kepada Putri Chandrawati di Magelang. Erman Umar mengatakan, saat itu Bribka RR mengaku tidak mengetahui apa-apa yang terjadi antara Putri Chandrawati dan Brigadir J. Dipanggil ditanya, ada kejadian apa di Magelang? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Ini ibu dilecehkan, dan itu sambil nangis dan emosi, kata Erman saat ditemui di Barreskrim Polri Jakarta pada Jumat. Lebih lanjut, Bribka RR mengaku saat ditanyai oleh Verdi Sambo, saat itu Putri Chandrawati ada di dalam ruangan yang sama. Ia menjelaskan saat itu Putri Chandrawati mengaku dilecehkan oleh Brigadir J. Saat dipanggil, Bribka RR ditanyai kesanggupannya untuk menembak Brigadir J. Namun ia menolak lantaran tak kuat mental dan justru dia diminta memanggil Baradae. Kamu berani nembak Yosua? Dia bilang, saya nggak berani pak, saya nggak kuat mental, nggak berani pak. Ya sudah, kalau begitu kamu panggil Richard, kata Erman menirukan percakapan Bribka RR dan Verdi Sambo. Tak hanya itu, Bribka RR juga mengaku melihat Verdi Sambo sempat menangis sebelum melakukan pembunuhan kepada Brigadir J. Ketika ditanya lebih lanjut, Bribka RR mengaku tidak mengetahui alasan pastinya. Namun, Bribka RR mengetahui bahwa Kuat Ma'ruf dan Brigadir J
Memang sempat terjadi pertengkaran saat di Magelang. Saya melihat bapak menangis, gak biasa begitu kan? Tapi saya nggak tahu kejadian di sana, kata dia. Perlawanan Baradae. Sosok Richard Eliezer atau Baradae sempat mengungkapkan fakta menjelang eksekusi Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Pancoran, Jakarta Selatan pada tanggal 8 lalu. Melalui kuasa hukumnya, Barada Richard Eliezer atau Baradae mengaku telah mengetahui rencana penembakan Brigadir J sejak di rumah Verdi Sambo, Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Richard Eliezer atau Baradae, Roni Talapesi, mengungkapkan fakta terbaru terkait klaimnya tersebut. Diketahui Baradae mengaku sempat berdoa setelah mendapat perintah Irjen Verdi Sambo untuk membunuh Brigadir J. Roni mengatakan bahwa kliennya telah mengetahui rencana penembakan Brigadir J sejak di rumah Verdi Sambo, Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Dalam keterangan Roni, Baradae mengaku pergi ke toilet dan berdoa sebelum berangkat ke rumah dinas Verdi Sambo, Duren 3, yang kini menjadi tempat kejadian perkara atau TKP. Baradae dipanggil ke lantai 3 oleh Bribka RR atau Ricky Rizal. Itu kemudian disuruh menembak Brigadir J. Klien saya turun ke bawah sempat ke toilet berdoa, kata Roni seusai dihubungi pada Kamis. Roni juga menjelaskan, Baradae terkejut ketika mendengar perintah yang disampaikan oleh seniornya, Bribka Ricky Rizal. Hal itulah yang membuat Baradae gelisah sehingga ia berdoa sebelum berangkat ke TKP. Waktu ke bawah, klien saya lihat sudah persiapan jalan ke Duren 3. Iya, Baradae sempat berdoa, katanya. Roni Talapesi juga menapik dugaan terkait berita Baradae menghubungi seseorang sebelum ke TKP. Ada asumsi beredar bahwa kliennya tersebut menelpon setelah mendapat perintah Verdi Sambo. Nggak ada yang dihubungi kemarin yang disampaikan pengacara lama, Doli Payumara, itu hoaks. Katanya, akui tak lihat pembersihan darah. Dalam kesempatan yang sama, Roni Talapesi juga menjelaskan jika Baradae tidak melihat proses pembersihan darah Brigadir J setelah dieksekusi. Roni mengatakan, setelah menembak dan mengeksekusi Brigadir J, Baradae langsung menjauh dari tempat kejadian perkara atau TKP. Klien saya nggak lihat pembersihan darah, kata Roni seusai dihubungi. Adapun proses pembersihan darah itu diduga dilakukan salah satu asisten rumah tangga atau ART atas perintah Irjen Verdi Sambo. Roni mengatakan, Baradae sempat terkejut setelah mengetahui Brigadir J tewas. Oleh karena itu, dia mengatakan kliennya tersebut tidak mengetahui adanya proses pembersihan darah Brigadir J. Kan dia shock waktu itu, jadi nggak lihat. Jelas ya, marah kepada Verdi Sambo saat rekonstruksi reka adegan. Dilansir dari kanal YouTube viva.co.id, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Susila Ningtyas pada Rabu 31 Agustus 2022 mengungkap fakta peran Baradae dilakukan oleh pemeran pengganti. Dalam tayangan video tersebut, Baradae disebut marah karena cerita Verdi Sambo dan 4 tersangka lainnya berbeda dengan kejadian sebenarnya. Bahkan tersangka Richard Eliezer atau Baradae sempat marah kepada Verdi Sambo dan meminta peran pengganti untuk memperagakan beberapa adegan pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Duren 3. Kemarahan Baradae dipicu karena adegan versinya dan versi Verdi Sambo berbeda. Informasi ini sekaligus menepis ketakutan Baradae untuk berhadapan dengan Verdi Sambo, sebagaimana yang disampaikan oleh pengacara Roni Talapesi yang memastikan kliennya Baradae tidak gentar untuk berkata jujur.
Tayangan video di kanal YouTube tersebut juga menjelaskan bahwa Wakil Ketua LPSK, Susila Ningtyas, pada Rabu lalu menjelaskan bahwa amarah Baradae dalam rekonstruksi di rumah pribadi di Magelang dan rumah dinas karena para tersangka lain juga melakukan adegan yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Akibatnya Baradae enggan memperagakan beberapa adegan dan menggantikan dengan orang lain. Sebelumnya rekonstruksi pembunuhan Brigadir J telah selesai dilakukan di 3 lokasi berbeda. Seluruh proses rekonstruksi digambarkan dengan 78 reka adegan di Magelang, rumah Verdi Sambo, Jalan Saguling 3, dan rumah dinasnya, Duren 3, Jakarta Selatan. Atas peristiwa nahas tersebut penyidik telah menetapkan 5 tersangka, Baradae, Bribka RR, Kuat Ma'ruf Irjen Verdi Sambo, dan Putri Chandrawati. Kelima tersangka disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan contoh, pasal 55 dan 56 tentang ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup dan atau selama-lamanya 20 tahun.